Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Roy Ardiansa dengan NIM S1B1222075 dari jurusan Administrasi Bisnis kelas B Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Salualeo. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara menggunakan Microsoft Excel. Mungkin kita langsung saja ke penjelasannya. Oke, jadi saat pertama kali kita membuka aplikasinya, maka tampilannya akan seperti ini. Tampilannya tidak jauh berbeda dengan Microsoft PowerPoint dan juga Microsoft Word. Tampilannya ada Home, New, dan Open. Jadi untuk cara membuat dokumen baru atau blank workbook baru, kita tinggal klik aja yang ini. Kita klik satu kali, maka tampilannya akan jadi seperti ini. Nah, untuk di bagian atas ini ada yang namanya menu, dan di bagian sini ada namanya toolbar. Lalu kemudian di bagian sini yang arahnya ini A, B, C, D, E dari atas sampai ke bawah itu bisa kita sebut dengan kolom, dan dari 1 sampai bawah ini kita bisa sebut dengan yang namanya baris. Lalu yang di bagian bawah sini ada namanya sheet atau lembaran istilahnya. Jadi ini dinamakan sheet 1, dan kita bisa membuat lembaran baru lagi dengan klik tanda panah ini, maka akan jadi sheet 2. Dan untuk lembarannya ini sendiri kita bisa memberi namanya atau ubah namanya. Misal di sini kita mau memberi nama dengan cara klik kanan, atau kita bisa klik 2 kali, maka kita bisa mengedit nama dari lembaran ini. Misal di sini kita mau beri nama project. Nah, maka akan terubah namanya seperti itu. Lalu di sini juga ada yang namanya cell. Cell itu contohnya ini. Nah, kolom kotak-kotak ini disebut cell. Cell ini menghubungkan antara angka 1 dan huruf A. Dia itu menghubungkan baris dan juga kolom. Jadi seperti itu. Lalu kemudian di sini saya akan mengajarkan bagaimana cara kita menginput data di dalam Microsoft Excel. Nah, cara yang pertama, kita bisa mengklik di bagian mana kita ingin memasukkan data itu, di bagian sel mana kita ingin memasukkan data itu. Nah, kita bisa dengan cara mengklik sel yang kita inginkan. Misal di sini saya akan memasukkannya di sel bagian sini. Nah, terus kita bisa mulai input data dengan cara kita klik F2, atau cara cepatnya kita bisa klik kiri 2 kali, yaitu seperti ini. Nah, maka kita bisa mengubah atau memasukkan data ke dalam sel ini. Nah, di sini misal saya ingin memasukkan tulisan, yaitu teknologi informasi. Nah, lalu ketika kita sudah menuliskan atau menginput data yang kita inginkan, kita bisa enter saja. Nah, maka tampilannya akan jadi seperti ini. Lalu di sini saya ingin mengajarkan bagaimana cara kita untuk mengubah ukuran sel ini, mengubah ukuran sel A ini. Caranya mudah sekali. Di sini kita bisa mendorong pada bagian kolom. Nah, bagian huruf ini alfabet, kita bisa mendorongnya ke kiri agar kotaknya menjadi lebih luas seperti ini. Nah, maka bagian kolom di sini akan menjadi seperti luas ini. Nah, begitu pula pada bagian baris, di sini kita bisa memperlebarnya atau memanjangkannya ke bawah dengan cara kita arahkan kursor kita ke angka ini sampai ada ikonnya berubah seperti ini, lalu kita geser ke bawah. Nah, maka tampilannya akan berubah seperti ini. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana cara mengubah ukuran baris dan juga kolom itu sendiri, di sini saya akan mengajarkan bagaimana cara copy paste tulisan ini atau data ini. Misal kita ingin memindahkannya di bagian sini. Nah, caranya mudah sekali. Pertama kita klik dulu datanya kita ini. Kita klik di bagian sel yang kita isi. Nah, bukan di sel B tapi di sel A, karena kita menginput datanya di sel A. Nah, kita bisa klik 2 kali, atau kita bisa klik lalu F2. Lalu kita bisa Ctrl C. Nah, atau kita bisa klik kanan lalu copy. Nah, lalu sebelum memastikannya, kita bisa klik dulu di bagian sel mana yang kita ingin pindahkan. Misal kita ingin pindahkan di bagian sel 14H. Nah, di bagian sini kita bisa klik kanan lalu kita paste. Atau cara mudahnya kita bisa Ctrl+V. Maka tulisannya akan tercopy paste. Lalu kemudian di sini saya ingin mengajarkan bagaimana cara untuk memindahkan tulisan kita ini atau input data kita ini yang dari kolom 14H, kita ingin memindahkannya di sini. Nah, untuk memindahkan tulisan ini caranya mudah sekali, yaitu seperti tadi, kita klik 2 dulu. Nah, lalu kita blok semua tulisannya. Nah, setelah diblok, kita bisa Ctrl X.
Lalu kita klik di sel mana yang kita ingin pindahkan. Misal kita ingin memindahkannya di sini. Kita klik saja Ctrl V seperti tadi, maka tulisannya akan dipindahkan. Lalu di sini saya ingin mengajarkan bagaimana cara untuk menggabungkan antara kolom I dan J ini. Kita ingin menggabungkan antara sel I dan J ini. Caranya mudah sekali. Kita tinggal blok saja celnya ini dua. Nah, lalu kita klik merge dan center ini. Kita tinggal klik. Nah, maka tulisannya otomatis kolomnya itu akan terhubung seperti ini. Lalu di sini kan tulisannya seperti terpotong. Kita bisa memanjangkannya seperti tadi. Nah, maka tulisannya akan terlihat jelas seperti ini. Jadi seperti itu. Nah, jika kalian ingin kolomnya kecil saja namun kalian ingin tulisannya kelihatan, kita bisa geser aja bagian sininya, bagian barisnya kita geser ke bawah sedikit. Nah, setelah digeser ke bawah, kita klik lagi kolom yang kita ingin agar tulisannya terlihat itu, lalu kita klik warp text agar teksnya terlipat. Nah, jika belum terlihat, kita bisa geser lagi ke bawah sampai tulisannya itu terlihat. Lalu untuk merapikannya, kita bisa klik bagian sini. Nah, di sini ada bagian tengah. Nah, untuk agar teksnya ini berada di tengah atau kita ingin teksnya ini berada di bagian paling atas, kita tinggal klik aja yang ini. Lalu kemudian di sini saya ingin mengajarkan bagaimana cara untuk membuat garis tebal. Nah, cara untuk membuat garis tebal, gampangnya kita tinggal klik bagian mana yang ingin kita garis tebali. Misal di sini saya akan menggaris tebali beberapa sel. Nah, di sini saya langsung blok saja berapa sel ini. Lalu setelah kita blok seperti ini, kita bisa arahkan kursor kita ke bagian ini nih. Nah, lalu kita klik dan kita pilih all border. Maka hasilnya akan seperti ini. Maka sel yang kita pilih tadi itu akan memiliki garis tebal seperti ini. Lalu kemudian di sini saya ingin mengajarkan bagaimana cara melakukan fungsi perhitungan pada Microsoft Excel. Nah, caranya mudah sekali. Yang pertama, di sini mungkin saya memerlukan data, di mana saya akan membuat dulu datanya. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa data atau beberapa angka di sini. Nah, di sini saya ingin mengajarkan bagaimana cara menggunakan fungsi perhitungan pada Microsoft Excel ini. Caranya mudah sekali. Untuk mengaktifkan fungsi, tentunya kita dengan cara klik sama dengan di keyboard kita. Nah, setelah klik sama dengan, jika kita ingin menambahkan, misal di sini saya ingin menambahkan 5 dan 15. Caranya mudah sekali. Kita tinggal klik kolom yang kita ingin tambahkan. Maka di sama dengan ini akan tertulis C11. Lalu setelah itu kita tinggal klik lagi tanda tambah di keyboard kita, lalu kita klik lagi kolom mana yang kita ingin tambahkan. Misal di sini 15, saya ingin menambahkan ini dengan 15. Lalu setelah selesai kita klik enter. Nah, maka hasilnya akan terlihat yaitu 20.000. Nah, kemudian di sini saya ingin mengajarkan bagaimana cara melakukan operasi pengurangan. Nah, untuk melakukan operasi pengurangan caranya cukup mudah seperti tadi. Kita bisa klik sama dengan, lalu kita pilih data mana yang kita ingin kurangi. Misal di sini saya akan klik ini, lalu kita kasih tanda kurang, lalu kita klik lagi data mana yang kita ingin kurangi. Misal ini. Lalu kita klik enter, maka hasilnya akan seperti itu. Nah, bagusnya dari cara menginput data yang seperti ini, kita bisa, misal di sini kita melakukan perubahan ya. Di sini kita misal di sini melakukan perubahan. Nah, sini 5-nya saya ganti dengan angka 3. Setelah kita klik enter, maka otomatis hasilnya akan berubah secara otomatis dan kita tidak perlu menginput datanya ulang. Nah, seperti itu. Lalu kemudian untuk perkalian caranya sama seperti tadi juga. Kita tinggal input data, caranya dengan cara sama dengan dulu. Lalu kita klik data mana yang kita ingin kali. Misal 10 kita kali, yaitu untuk kalian sendiri kita klik bintang pada keyboard kita. Lalu kita pilih kolom mana atau sel mana yang kita ingin kalikan. Misal ini, kita klik enter. Maka hasilnya akan terlihat seperti itu. Nah, lalu kemudian di sini saya ingin menjelaskan lagi bagaimana cara untuk menghitung nilai yang ada di sini. Nah, mungkin agar tidak bingung, di sini saya kasih nama dulu. Misal di sini saya akan memasukkannya di sini ya, di sini. Yaitu caranya dengan cara kita klik 2 untuk menginput data sama seperti tadi. Untuk mengaktifkan fungsi atau rumus yang ada di Microsoft Excel ini sama seperti tadi, yaitu dengan cara sama dengan.
lalu kita klik zoom, lalu buka kurung. Nah, setelah sudah sampai sini, kita bisa klik di sel mana yang kita ingin lakukan penjumlahan itu tadi. Misal kita klik ini, kita bisa tarik aja sampai ke bawah. Kalau sudah, kita klik enter. Nah, maka hasilnya akan terlihat seperti ini. Nah, ini untuk hasil keseluruhan yang ada pada nilai ini. Lalu kemudian menghitung rata-rata nilai dari ini tuh bagaimana sih? Jadi cara untuk menghitung nilai rata-rata dari ini semua, caranya mudah sekali juga, itu dengan cara kita klik lagi 2 kali. Misal di sini saya akan masukkannya di sini. Kita klik lagi sama dengan, kita ketik average apa. Nah, setelah kita ketik seperti ini, kita bisa klik lagi buka kurung, lalu kita blok ini tadi, data kita tadi. Lalu kita enter, maka akan kelihatan berapa rata-rata nilai dari data ini. Seperti itu. Lalu kemudian di sini saya ingin coba mencari berapa nilai yang tertinggi yang ada di data ini. Nah, misalnya data kita ini ada banyak, misalnya. Nah, caranya mudah juga. Kita tinggal klik 2 kali di sini di bagian kolom yang ingin kita masukkan data. Lalu kita klik sama dengan, lalu kita ketik max. Nah, setelah itu kita buka kurung seperti tadi, lalu kita lakukan blok pada data yang kita miliki, lalu kita klik enter. Nah, maka akan ketahuan hasilnya berapa nilai tertinggi atau nilai paling tinggi yang ada di data kita. Lalu setelah kita mengetahui nilai paling tinggi, saya juga akan mengajarkan bagaimana cara mengetahui nilai paling rendah yang ada pada data kita saat ini. Caranya mudah juga, kita tinggal klik 2 kali, lalu klik sama dengan untuk memasukkan rumus atau fungsi itu tadi, lalu kita ketik min, lalu buka kurung, lalu kita blok saja data kita ini, dan kita klik enter. Nah, maka akan ketahuan nilai paling rendah yang ada di data kita ini. Kemudian di sini saya ingin menjelaskan lagi bagaimana cara memasukkan mata uang di masing-masing data kita. Misal di sini kita ingin memasukkan mata uang Indonesia nih. Kita ingin memasukkan mata uang Indonesia, kita tinggal blok saja ini semua. Nah, setelah kita blok, kita arahkan kursor kita ke bagian sini, lalu kita klik tanda ini, lalu kita pilih. Nah, di sini ada banyak sekali pilihan. Kita pilih saja Indonesia, maka akan ada tulisan ini rupiah. Nah, kemudian hasilnya akan seperti ini. Lalu ketika di sini kan setelah kita mengubah ke mata uang akan terlihat angka desimal nih. Angka desimal itu angka yang ada di belakang koma. Nah, angka desimal. Cara menghilangkan angka desimalnya itu bagaimana? Hanya mudah sekali, yaitu kita arahkan kursor kita ke bagian atas ini. Nah, pada icon ini kita tinggal klik saja yang ini. Maka klik 2 kali, maka desimalnya akan hilang dan hasilnya akan jadi seperti ini. Lalu setelah selesai menginput semua data, nah kita ingin menyimpan dokumen kita, yaitu tinggal klik Ctrl S atau Ctrl Save. Atau kita bisa klik icon yang ada di atas ini nih. Klik aja. Ini akan muncul tampilan seperti ini atau Windows seperti ini. Nah, di sini kita bisa kasih nama dokumen kita atau file kita. Di sini saya akan biarkan saja namanya book 1. Lalu untuk lokasinya di sini saya akan ubah ke file dokumen. Lalu kita save. Setelah tersimpan, untuk membuka filenya kembali caranya cukup mudah. Yang pertama kita masuk juga ke Microsoft Excel-nya. Lalu di tampilan awal ini ada yang namanya file kita tadi ini. Nah, file kita akan berada di sini. Jika tidak berada di sini, kita bisa klik bagian open. Lalu akan muncul di bagian sini. Kalau masih tidak muncul juga, kita bisa browse saja. Lalu kita cari di bagian file manager ini tadi. Kita bisa klik, lalu kita klik open. Maka file kita berhasil kita buka kembali. Jadi mungkin seperti itu saja tutorial bagaimana cara menggunakan Microsoft Excel. Nah, kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.